Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 415. Ada apa? Chen Ce bertanya dengan sadar. Dia sudah merasakan Li Linzi mengangkat kakinya. Dalam hal ini, mungkin lebih baik bagi Li Linzi untuk mengambil tindakan, tetapi akan terlalu sulit baginya untuk menggerakkan kakinya. Chen Ce sendiri secara alami tahu betapa galaknya dia, dan malam pertama dengan seorang wanita akan sangat menyakitkan bagi si wanita. Bagaimana Li Linzi bisa menjadi pengecualian? Jadi Chen Ce tahu semua yang ada di hatinya, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Li Linzi menarik kembali kakinya dengan keras kepala. Apakah aku menyakitimu tadi malam? Maafkan aku. Aku berusaha terlalu keras. Ini semua salahku. Tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sebenarnya, kamu yang harus disalahkan. Li Linzi tidak bisa mempercayai telinganya. Apa? Kamu bilang kamu menyalahkanku. Kenapa kamu harus menyalahkanku? Aku tidak bergerak malam hari tadi, hanya kamu. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Memikirkan adegan itu saja, dia merasa sangat malu sehingga dia tidak berani mengatakannya. Chen Ce terkekeh dan mulai memanjat, tidak bisakah aku menyalahkanmu? Itu semua karena kamu sangat cantik, dalam kondisi yang baik, dan tubuhmu harum. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan, tapi, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Li Linzi tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari apa yang dia katakan. Telinganya memerah karena malu ketika dia mendengar kata-kata cinta yang bucin dan menjijikkan. Jadi dia hanya meringkuk di pelukan Chen Ce dan tidak bergerak. Tepat ketika Chen Ce hendak melakukan sesuatu yang buruk, ada ketukan di pintu, dan kemudian dia mendengar suara Qiu Yaoer. Saudari Linzi, apakah Anda sudah bangun? Kami masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka. Qiu Yaoer baru saja membukanya ketika Chen Ce keluar untuk menggunakan toilet. Qiu Yaoer telah menatap pintunya sepanjang pagi. Dia tahu bahwa Chen Ce telah minum begitu banyak anggur kemarin, dan pasti pagi hari akan keluar untuk buang air kecil. Jadi dia berjaga di luar pagi-pagi sekali. Benar saja, bukankah dia memanfaatkan kesempatan untuk masuk? Luo Sanshan mengikuti di belakang dengan lebih bersemangat, mata besarnya yang indah melihat sekeliling begitu dia masuk. Dia suka menonton wanita cantik, dia telah menyaksikan dua wanita cantik di keluarganya berkali-kali. Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaoer hampir tidak tahan dengan sikap cabulnya. Anda tahu, dia, Luo Sanshan, telah memikirkan Li Linzi sejak dia kembali ke desa tahun lalu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Lagi pula, Chen Ce bahkan belum punya kesempatan untuk berduaan dengannya, jadi bagaimana mungkin dia, Luo Sanshan, punya kesempatan. Hingga saat ini, dia akhirnya bisa mencium keharuman bunga. Tapi baik Chen Ce dan Li Linzi tersembunyi dengan baik di bawah selimut. Tidak ada yang terlihat sama sekali kecuali wajah mereka. Kamu, kenapa kamu masuk? Bukankah aku sudah mengunci pintunya? Li Linzi tampak panik. Dia panik. Dia tidak menyangka Chen Ce baru saja keluar. Dia hanya berpikir jika dia tidak mengunci pintu tadi malam, bukankah mereka berdua bisa masuk dan menonton kapan saja dan di mana saja. Saat ini, Li Linzi merasa seperti ditangkap basah. Tapi kemudian dia berpikir, tidak, mereka juga istri Chen Ce. Dia menikahi Chen Ce 1 atau 2 hari sebelum kedua wanita ini, jadi tidak perlu takut pada mereka. Berpikir seperti ini, dia menjadi lebih berani, tapi dia tidak bisa mengendalikan perasaan memerahnya. Hei, Kak Linzi, tolong jangan khawatirkan pintunya untuk saat ini. Apakah kamu lelah tadi malam? Ayo, biarkan kami adik-adikmu mencuci tubuh kalian berdua, oke? Luo Sansan seperti huligan wanita, Sansan datang dan mengangkat selimutnya. Kemudian mereka berdua melihat dua buah segar yang putih mulus. Li Linzi berteriak, sementara Luo Sanshan meneteskan air liur, Saudari Linzi, aku tidak menyangka kamu memiliki tubuh yang bagus. Sepertinya kamu sangat pandai menyembunyikannya. Kulitmu juga bagus. Ayo, ayolah, biarkan aku menyentuh saudariku. Tidak, 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 tidak perlu. Li Linzi tidak lagi memiliki aura dan ketenangan seperti biasanya saat ini, dia seperti kubis yang hendak diperkosa oleh babi. Dan semakin dia seperti ini, Luo Sanshan semakin bersemangat.
Dia terkekeh dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, menyentuh Li Linzi sampai menangis. Pada akhirnya, Chen Ce memarahi dan mengusir wanita mesum itu, sambil mengunci pintu. Hanya Qiu Yaoer yang tersisa. Dia jauh lebih jujur, Saudari Linzi, jangan tersinggung. Saudari Sanshan suka seperti ini. Dia biasanya memanfaatkan saya dan Saudari Liu Xiao di rumah. Suami kita sering berkata bahwa untungnya dia juga seorang wanita. Jika dia adalah pria, tidak tahu berapa banyak wanita baik yang bisa dirusak oleh seorang pria seperti itu. Li Linzi memutar matanya, kamu juga keluar, cepat, jangan membuatku marah. Qiu Yaoer menjulurkan lidahnya dan berlari keluar dengan cepat. Awalnya dia mengira dia bisa tinggal di sini, tetapi dia tidak menyangka Li Linzi tidak akan membiarkan dia mengatakan apapun dan mengusir mereka begitu saja. Kedua gadis sialan ini terlalu sulit diatur. Jangan biarkan mereka melakukan ini lagi, kalau tidak aku akan sangat marah. Kata Li Linzi dengan gigi terkatup. Chen Ce terkekeh, jangan marah, Linzi, suasana di keluarga kita memang seperti ini. Saat aku berhubungan intim dengan mereka sebelumnya, mereka semua suka menonton. Nanti, aku hanya mengajak mereka untuk bersama setiap saat. Undang mereka setiap saat. Tiga pandangan Li Linzi ditantang dengan keras. Dia tidak menyangka hal intim seperti itu bisa dimainkan bersama. Namun dia dengan cepat bereaksi dan mengungkapkan penolakannya yang kuat, tidak, saya tidak ingin bersama mereka, sama sekali tidak. Melihat betapa kerasnya dia menolak, Chen Ce hanya tersenyum dan meyakinkannya. Dia berkata tidak, jadi lupakan saja, karena dia tidak akan memaksanya. Lagi pula, di masa lalu, pada awalnya, apakah itu Liu Xiao, Luo Sanshan, atau Qiu Yaoer, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bermain bersama. Bahkan beberapa kali pertama, mereka sangat menentangnya, namun setelah mencobanya, mereka menyadari bahwa mereka akan sangat senang jika ada yang membantu. Sekarang, jangan memaksakannya. Namun kali ini, Chen Ce sendiri yang menderita. Mereka awalnya berharap untuk melanjutkan malam musim semi kedua, tetapi karena Luo Sanshan dan yang lainnya membuat keributan, Li Linzi tidak setuju dan mengusir Chen Ce dan dengan membawa pakaian yang belu dikenakannya. Hal ini membuat Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, yang bersembunyi di luar pintu dan siap menyaksikan kegembiraan itu, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, suamiku, aku sangat malu, kamu diusir oleh Saudari Linzi. Sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan Saudari Linzi di masa depan. Lelucon Luo Sanshan benar-benar tidak menyenangkan. Chen Ce khawatir daya tembaknya tidak dapat dihilangkan, jadi dia menangkapnya dan menyeretnya ke ruangan lain. Setelah beberapa saat, suara Luo Sanshan yang memohon belas kasihan datang dari dalam ruangan. Suara ini tidak ditekan, tetapi bahkan Li Linzi dapat mendengarnya. Li Linzi sangat marah di dalam kamarnya, dia hanya marah pada Chen Ce dan tidak benar-benar ingin mengusirnya. Jika dia memohon belas kasihan di luar pintu, Li Linzi pasti akan mengizinkannya masuk. Tapi dia tidak menyangka Chen Ce akan melakukannya dengan Luo Sanshan secara langsung tanpa basa-basi. Hal ini membuat Li Linzi merasakan celah yang sangat besar di hatinya. Li Linzi sangat menyayangi Chen Ce, ditambah lagi kebahagiaan bersama Chen Ce tadi malam. Tapi dia pergi mencari Luo Sanshan, wanita kecil centil itu, pagi ini. Meskipun mereka semua adalah satu keluarga, dan meskipun dia, Luo Sanshan, dan dia, Li Linzi, adalah saudara perempuan. Li Linzi masih merasa sangat tidak nyaman. Itu tergantung apakah dia memperhatikanku atau tidak. Aku akan tinggal di kamar saja dan membuat diriku kelaparan sampai mati. Jika Chen Ce tahu apa yang dia pikirkan saat ini, dia pasti akan menertawakan kelucuan Li Linzi sampai mati, tetapi saat ini, jelas mustahil baginya untuk mengetahuinya. Dia sedang bertarung dengan sengit. Periode waktu ini benar-benar mencekiknya. Dia bertarung di mana-mana. Chen Ce masih menyukai keadaan santai seperti itu. Setelah makan malam dan tidak ada yang lain, dia bisa berjalan-jalan di sekitar teluk, menggoda para gadis, membacakan puisi dan bersenang-senang. Tapi siapa sangka orang-orang Qiang sialan itu menghancurkan semua ini. Chen Ce semakin membenci orang Qiang karena mereka merusak kehidupan damainya. Sekarang saya menikmati hidup lagi, dan saya bertarung di ranjang sepanjang pagi dengan Luo Sanshan dan Qiu Yaoer yang ditangkap kemudian. Saat makan siang, Chen Ce makan di tempat tidur, dan kakinya gemetar.
Biarkan Luo Sanshan dan Qiu Yaoer membantu menekannya beberapa saat sebelum pulih. Hei, aku semakin tua sekarang, dan aku tidak lagi seperti dulu. Aku tidak menyangka kakiku akan menjadi lemah di pagi hari. Seharusnya tidak seharusnya jadi. Aku perlu makan lebih banyak daging dan mengonsumsi lebih banyak suplemen. Chen Ce memutuskan untuk membiarkan masalah orang Qiang pergi sekarang. Dia bahkan berpikir bahwa dia harus pergi berburu dulu. Apakah Anda ingin berolahraga dulu? Bagaimanapun, situasi di Kabupaten Butong bisa dibilang stabil. Masyarakat Qiang hanya berani melancarkan serangan di tempat lain. Mereka tidak berani bergerak melawan bendungan Litian. Orang-orang Chen Wu juga telah merambah ke Kabupaten Butong. Jika ada pergerakan besar di antara orang-orang Qiang, mereka akan menyebarkan berita tersebut secepatnya. Jadi Chen Ce bisa bermalas-malasan. Selama 3 hari berturut-turut, Chen Ce tidak meninggalkan ruangan. Atau hanya bermain dengan Luo Sanshan dan yang lainnya. Entah dia pergi mencari Li Linzi. Meskipun Li Linzi berbicara dengan sangat tegas ketika dia sendirian, ketika Chen Ce datang ke pintu, dia tidak membujuknya sama sekali, dan dia lengah. Dia telah berjanji untuk membuat dirinya kelaparan sampai mati, tetapi dia makan juga ketika Chen Ce memberinya makan dengan tangannya sendiri. Segera dia kenyang, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa tugas yang ragu-ragu untuk Chen Ce. Selama beberapa hari, Chen Ce tenggelam dalam keindahan dan tidak bisa melepaskan diri. Namun segera, Chen Ce harus sibuk. Bukan karena orang Qiang, tapi karena masalah keluarga. Liu Xiaoxiao akan segera melahirkan. Saat kabar itu datang, Chen Ce tiba-tiba teringat bahwa di rumahnya ada seorang istri yang akan melahirkan. Ini segera membuatnya merasa sangat bersalah. Jika tidak ada yang ingin Anda kerjakan, Anda akan segera kembali ke desa Chenjia. Adapun orang Qiang di sini, kekuatan utamanya ada di Litianba, jadi tidak perlu khawatir orang Qiang datang untuk membunuh mereka. Mereka tidak berani. Selain itu, Chenjia Chun hanya berjarak beberapa jam dari bendungan Litian. Jika terjadi sesuatu, bukankah semuanya akan berakhir jika Chen Ce datang? Jadi tidak banyak orang yang kembali kali ini. Qiu Yaoer kembali sebagai pengawal pribadi. Luo Sanshan tidak kembali, dan tetap tinggal di bendungan Litian. Gajah Juxiang, Hua Hua, dan Mimi semuanya ada di sini. Awalnya, Chen Ce juga berencana membiarkannya Li Linzi tinggal. Namun Li Linzi menolak. Dia mengatakan bahwa Liu Xiaoxiao sedang mengandung anak pertama dari keluarga Chen. Dia mendengar perkataan orang-orang bijak, bahwa orang pertama yang dilihat anak tersebut sejak dia lahir akan terlihat seperti orang itu ketika dia besar nanti. Li Linzi berkata bahwa sebagai orang tertua di antara istri Chen Ce, dia harus menjadi orang pertama yang menggendong anak tersebut agar anak tersebut dapat terlihat seperti dia. Chen Ce tidak dapat menyangkal kata-kata ini dan hanya bisa membawanya bersamanya. Jadi keluarga beranggotakan 3 orang, bersama dengan selusin pengawal pribadi, kembali ke desa. Bab 416. Suara tapak kuda yang menginjak lempengan batu biru bergema di bawah sinar matahari sore, membuat orang merasa malas. Hari sudah sore ketika mereka berangkat pagi dan tiba di kota Rongdong. Cuaca hari ini sangat bagus, dengan sinar matahari, awan putih, dan bayangan pepohonan berbintik-bintik. Chen Ce menjulurkan kepalanya keluar jendela kereta. Kota Rongdong tidak sedepresi yang dia bayangkan, sepertinya tidak mengalami ataupun terkena dampak bencana penyerangan oleh orang Qiang sama sekali. Ada banyak kedai teh di sepanjang kota Rongdong, bisnis kedai tehnya sangat bagus, banyak orang di dalamnya, termasuk mereka yang suka menyombongkan diri dan bermain kartu. Saat Chen Ce dan keretanya melambat lewat di jalan, banyak tamu terdengar berbicara tentang situasi perang saat ini. Kudengar Gunzu telah diduduki seluruhnya. Mengerikan. Puluhan ribu orang dijadikan daging kering oleh orang-orang Qiang itu. Sial, mengerikan. Omong kosong, Kabupaten Butong di Gunzu telah jatuh, tetapi Kabupaten Litian baik-baik saja. Orang-orang di sana dikatakan memiliki hubungan keluarga dengan Tuan Chen, dan orang Qiang tidak berani menyentuh mereka. Tidak, itu terserah pada Tuan Chen, baginya, sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang Qiang itu. Hehe. Kita sangat beruntung kota Rongdong kita dapat memiliki orang yang cakap seperti Tuan Chen. Jika bukan karena dia, kota Rongdong kita akan diambil alih oleh orang-orang Qiang, bukan? Tidak bisa sesejahtera seperti sekarang. Terima kasih Tuan Chen, hormati Tuan Chen. Untuk Tuan Chen, di kedai teh di pinggir jalan,
gelombang orang berdiri dan berteriak nersulang teh untuk Chen Ce. Mereka tidak tahu bahwa Chen Ce sedang melewati mereka dengan kereta saat ini. Menurunkan tirai kereta, Chen Ce mengangkat sudut mulutnya, duduk kembali, dan dia mau tidak mau mengangkat kakinya. Lihat, betapa bangganya suami kita. Hehe, dia masih peduli dengan hal-hal ini. Tapi meski begitu, orang-orang ini juga tahu bagaimana harus bersyukur. Setidaknya mereka tahu siapa yang memberi mereka kedamaian dan stabilitas. Mata Li Linzi dan Qiu Yaoer berubah. Itu menjadi kuncup bulan sabit. Melihat orang-orang ini sangat menghormati Chen Ce, mereka bahkan lebih bahagia daripada Chen Ce itu sendiri. Li Linzi tidak bisa menahan senyum. Sekarang, aku khawatir setiap rumah tangga di daerah ini harus membangun kuil patung untukmu. Suamiku, dalam 100 tahun, kamu akan menjadi dewa di seluruh Chengsu. Chen Ce terkekeh dan mengangguk tanpa basa-basi, itu benar, bagaimanapun juga, mereka semua dilindungi oleh saya. Lihatlah situasi menyedihkan di Kabupaten Qinghe. Jika saya tidak menghentikan momentum orang Qiang, mereka akan bertempur di kota Chengsu. Jika saat itu kita sampai di sana tidak tepat waktu, 300.000 orang di Chengsu akan menderita. Jika di depan orang luar, Chen Ce akan berpura-pura menjadi orang tingkat rendah. Tapi Chen Ce secara alami terbuka untuk membual dengan kedua istrinya. Selain itu, ini tidak termasuk menyombongkan diri. Ini benar dan objektif. Kota Chengsu dan Rongdong tidak diserang oleh orang Qiang itu, karena perlindungan atau pengaruh Chen Ce yang akhirnya membuat suku Qiang tidak berani lagi untuk membuat Chen Ce marah. Jika tidak, contoh Kabupaten Qinghe dan Kabupaten Hexi ada di depan mata kita. Orang-orang di kedua kota ini ditangkap dan dibunuh lebih dari yang dapat mereka hitung. Siapapun yang pernah melewati Kabupaten Qinghe atau Kabupaten Hexi tahu betapa menyedihkannya keadaan di sana. Ditambah dari mulut ke mulut, keganasan orang-orang Qiang telah terkonfirmasi secara menyeluruh. Juga telah dipastikan bahwa orang-orang Qiang telah memiliki kekuatan yang kuat sejak mereka masih muda. Hanya Tuan Chen dan desa Chenjia yang bisa membunuh mereka. Pada awalnya, orang-orang Qiang menabrak tembok di desa Chenjia. Bahkan dengan ribuan orang Qiang, mereka tidak dapat mengalahkan desa kecil Chenjia. Sebaliknya, mereka dikalahkan, diburu dan dibunuh oleh desa Chenjia. Ketika mereka meninggalkan helm dan baju besi mereka, rakyat jelata dinasti Zhou sebenarnya bertanya-tanya, apakah orang-orang Qiang itu cuma penipu dan tidak punya kekuatan di pegunungan dan hutan, dan mereka tidak sekuat yang dikatakan legenda. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menyerang dan mengalahkan desa kecil Chenjia? Namun, ketika kelompok orang Qiang yang kala ini keluar dan mulai menyerang desa-desa, kota kecil, dan bahkan kota besar lainnya, masyarakat umum akhirnya menyadari bahwa bukan orang Qiang yang lemah, tetapi orang-orang di desa Chenjia lah yang begitu kuat, sehingga mereka membuat kewalahan dan ketakutan orang-orang Qiang. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan, jadi sekarang semua orang tahu tentang pasukan Chenjia Chuner dan betapa kuatnya Chen Ce. Saat Chen Ce sedang mengobrol riang dengan kedua istrinya, kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Orang yang mengemudikan kereta itu adalah Yuli. Saat itu, Yuli terdengar mengumpat. Brengsek, apa kamu buta? Bagaimana caramu mengemudikan keretanya? Chen Ce dan Li Linzi saling memandang dan segera turun untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun amarah Yuli cukup keras, dia bukannya tidak masuk akal. Jika dia bisa dipaksa untuk menggunakan kata-kata kotor secara langsung, itu pasti karena pihak lain bertindak terlalu jauh. Benar saja, begitu dia membuka tirai, Chen Ce bisa melihat sebuah kereta menghalangi bagian depan gerbongnya. Gerbong yang ia dan orang lain lalui merupakan jalan resmi, jalan utama, namun kereta di seberang tiba-tiba keluar dari gang. Hal ini jelas karena pihak lain mengemudi terlalu cepat dan berlari keluar gang tanpa mempedulikan apakah ada gerbong atau pejalan kaki di luar. Dalam hal ini seperti mata-mata hantu, tak heran Yuli akan memarahinya, apalagi di kota Rongdong, bahkan di Gunzu dia belum pernah melihat orang mengemudi begitu sembrono. Teorinya adalah meskipun Anda tidak sengaja mengusir dan hampir menabrak seseorang, Anda tetap harus meminta maaf. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengutuk beberapa kali, tetapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Namun siapa sangka yang duduk di dalam gerbong itu adalah dua pria parubaya, satu gemuk dan satu kurus. Mendengarkan kata-kata makian Yuli, wajah pria gendut itu menjadi gelap, namun pria kurus itu bahkan lebih sombong dari Yuli. Sok sekali, kau pikir kau ini siapa?
Beraninya kau mengutuk orang lain. Yuli juga mencibir, sayang sekali, Paman, kamu melakukan kesalahan dan tidak tahu bagaimana mengakuinya, dan kamu benar-benar akan mendapat masalah denganku. Kamu pikir aku ini siapa? Aku ayahmu. Yuli tertawa marah, tidakkah mereka tahu di mana tempat ini? Ini adalah kota Rongdong. Sejak pertama kali memasuki kota, Yuli telah mendengar orang-orang di seluruh kota memuji tuannya. Jadi meski jaraknya masih agak jauh dari desa Chenjia, Yuli tetap menganggap tempat ini sebagai wilayah kekuasaan tuannya. Di wilayahnya sendiri, dia tidak takut mengutuk seseorang ketika pihak lain melakukan kesalahan. Ini adalah satu-satunya orang yang keras kepala pernah dilihatnya dalam hidupnya. Namun ketika pria kurus itu mendengar bahwa Yuli benar-benar berani memarahinya, dia melompat keluar dari kereta. Beraninya kau bersikap kasar, aku akan merobek mulutmu dulu. Haha, kamu berani melakukan sesuatu. Ayo, biarkan ayahmu mengajarimu bagaimana berperilaku. Tentu saja, Yuli tidak takut sama sekali dan langsung maju ke depan. Suamiku, ada yang tidak beres. Li Linzi memperhatikan sesuatu yang aneh. Chen Ce mengangguk, dan dia juga melihatnya. Kereta lawannya biasa saja, tetapi kedua kuda yang menariknya sangat cantik dan kuat. Mereka jauh lebih baik daripada kuda Chen Ce. Selain itu, pria ini gemuk dan kurus, dan dia bukan penduduk lokal. Pria kurus memiliki aksen utara, dan dia tidak bisa melepaskannya ketika dia mengumpat. Dia hampir muntah darah setelah dimarahi oleh Yuli, dan dia baru saja mengucapkan kalimat terakhir. Lancang sekali. Sulit untuk tidak memikirkan orang seperti ini. Tapi Chen Ce tidak salah. Meskipun orang seperti ini memiliki latar belakang yang luar biasa, sekarang dia sudah menjadi ular lokal. Di wilayahnya sendiri, bukankah dia tidak perlu takut pada dua orang luar? Yuli mendesak ke depan. Chen Ce cukup lega dengan Yuli. Tidak hanya orang ini tinggi dan kuat, tetapi kemampuan bertarungnya juga tidak lemah sama sekali. Yuli ingin memberi pelajaran pada orang ini, jadi dia melangkah maju dan meninju wajah lawannya, tetapi pria kurus itu bahkan tidak menahannya, dan hanya melakukan pukulan backhand padanya dan meninju wajah Yuli. Dengan dua poni, tinju kedua pria itu mendarat di wajah satu sama lain satu demi satu. Yuli sebenarnya terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan, namun pria kurus itu hanya menyandarkan tubuhnya dan menahan pukulan sepenuhnya dengan mengandalkan kebugaran fisiknya. Yuli, sebaliknya, langsung terkena pukulan pria kurus itu dan terpaksa mundur dua langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Apalagi pukulan tersebut langsung membuat wajah Yuli membengkak, yang menunjukkan betapa kuat kekuatannya. Di sisi lain, meski wajah lawannya juga memerah, Yuli tidak mengalami luka serius sama sekali. Brengsek. Yuli tidak puas. Dia tidak menyangka lawannya juga seorang praktisi. Dia mengira dia mungkin ceroboh, jadi dia menyerang lagi, lalu bergegas menuju lawan dan melancarkan serangkaian pukulan keras. Lawannya sama sekali bukan pengecut dan menolak mengelak. Ia selalu bertarung dengan Yuli. Hasilnya, meski Yuli meninju lawannya puluhan kali, ia juga menerima puluhan pukulan dari lawannya. Hanya saja gaya bertarung mereka yaitu kamu memukulku dan aku akan memukulmu kembali agak terlalu jantan. Hal ini pun menarik banyak orang untuk menonton. Sorak-sorai tidak ada habisnya, dan orang-orang di sekitar menyaksikan kesenangan itu, jadi wajar saja mereka tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, selama mereka bermain dengan luar biasa, itu bisa dijadikan tontonan menyenangkan bagi orang-orang itu. Hasil akhirnya adalah Yuli dikalahkan. Lawannya sepertinya telah berlatih kungfu tingkat tinggi atau semacamnya, dan Yuli tidak meninggalkan banyak kerusakan padanya. Namun Yuli dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak bisa melihatnya lagi. Pada akhirnya, Yuli terhuyung dan setengah berlutut di wajahnya, matanya bengkak sehingga dia tidak bisa membukanya. Pria kurus itu bahkan tidak menarik napas dalam-dalam, dan tertawa, aku tidak menyangka kau cukup tahan lama, tapi kau tidak cukup kuat. Tinjumu tidak setajam mulutmu. Apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya? Berdiri dan bertarung lagi. Yuli sangat marah sehingga dia masih ingin bertarung lagi ketika dia bangun. Chen Ce dengan cepat melompat turun dan meraihnya, kamu bodoh, mengapa kamu bermain satu lawan satu dengannya? Tidak bisakah kita, dengan begitu banyak saudara, memukulinya sampai mati? Chen Ce memberi perintah, dan para penjaga segera mengepung kedua orang itu. Mereka bahkan tidak bermaksud menyelesaikan masalah dengan tinju mereka. Sebaliknya,
Mereka mengepung pria kurus dan pria gemuk itu, lalu mengeluarkan busur tangan mereka dan mengarahkan panah terang. Menargetkan dua orang ini. Apakah itu Suge Lianu? Apakah mereka dari desa Chenjia? Tidak, itu Tuan Chen sendiri. Ya Tuhan, ini Tuan Chen sendiri. Yang mana Tuan Chen? Benarkah ada Tuan Chen? Itu pasti dia. Aku pernah melihatnya sebelumnya ketika dia masih di akademi. Dia adalah pria tampan di depan dua wanita muda cantik itu. Karena Tuan Chen ada di depan kita, tentu saja kita harus membantu. Kedua orang dari luar kota ini keluar dari gang dengan kereta dan mengumpat. Mereka benar-benar ingin mencari masalah. Ya, kedua orang ini, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus, sekilas mereka terlihat seperti penjahat. Ya, mereka sepertinya bukan orang baik. Mari kita tangkap mereka bersama-sama dan kirim mereka ke pengadilan. Sebelum anak buah Chen Che dapat mengambil tindakan, sekelompok besar orang yang antusias bergegas, menyingsingkan lengan baju mereka dan hendak menangkap kedua orang ini dan membawanya ke pengadilan. Wajah pria gendut dan pria kurus tiba-tiba berubah menjadi jelek. Bab 417. Belum lagi orang asing yang gemuk dan kurus, bahkan anak buah Chen Che pun bingung. Setelah bertempur sekian lama, ini pertama kalinya mereka berperang dengan basis massa sebanyak itu. Terlebih lagi, orang-orang biasa ini sepertinya ingin pamer di depan Chen Che. Mereka semua bergegas maju, lalu tidak sabar untuk mengalahkan pria gendut dan pria kurus. Pria gendut dan pria kurus tampak tidak senang. Awalnya, mereka tidak melawan, melainkan berteriak keras untuk menyuruh orang-orang menjauh. Namun, masyarakat umum akhirnya mendapat kesempatan untuk pamer di depan Tuan Chen mereka, dan terjadilah perkelahian kelompok lagi. Mereka bersatu menjadi satu. Bagaimana mungkin orang-orang yang mencolok bisa melewatkan kesempatan sebaik itu? Jadi dia mengabaikan omelan pria gendut dan pria kurus itu sama sekali, dan terus memukul kepala kedua orang ini dengan tinjunya. Menghancurkan dan mengutuk pada saat bersamaan. Kalian berdua idiot benar-benar menjijikkan. Kalian berani berkonflik dengan Tuan Chen dan kami semua akan melawan kalian. Dasar jalang, kamu tidak tahu nama belakangmu jika kamu punya uang, kan? Beraninya kamu mengemudi secara membabi buta. Sudah kubilang jangan melihat ke jalan, dan sudah kubilang jangan melihat orang. Hahaha, kamu menabrak kereta Tuan Chen dan kalian berdua akan mati. Saudara-saudara, jatuhkan kedua orang ini dan bunuh kudanya. Tidak, tidak, kuda mereka kelihatannya cukup bagus. Ambil mereka dan taruh di kereta Tuan Chen. Kerumunan melonjak ke depan, dan Chen Che sangat senang melihatnya. Melihat basis massa yang mendukungnya, ini sangat populer. Namun, Chen Che tidak terlalu lama bahagia. Pria gendut dan pria kurus justru pecah. Meskipun ada banyak orang di kerumunan, mereka hanyalah orang biasa. Pria gemuk dan pria kurus jelas telah dilatih untuk bertarung, kerumunan itu berjatuhan satu demi satu. Setelah menerima pukulan dan tendangan dari mereka, ada yang berjongkok kesakitan, dan ada pula yang jatuh pingsan. Rupanya pukulan dan tendangan mereka bukanlah hal biasa. Dalam hal ini, Yuli yang paling banyak bicara. Ia sudah bisa dikatakan sebagai penyerang dengan pukulan keras, namun dibandingkan dengan pria gemuk dan pria kurus, kekuatannya jauh lebih lemah. Kembalilah, jangan pedulikan aku, kalian tidak bisa mengalahkan mereka. Chen Che merasa sedikit kasihan pada para penggemarnya. Dalam hal ini pakai saja senjata. Mereka benar-benar terburu-buru. Kuncinya adalah tidak bisa mengalahkan kedua orang ini. Dalam 2 atau 3 menit, orang-orang sudah berbaring melingkar di sekitar gerbong. Orang gemuk dan kurus tentu saja menerima banyak pukulan. Mereka juga terengah-engah karena kelelahan. Namun begitu Chen Che buka mulut, para penggemarnya tetap menuruti saran tersebut dan menyingkir. Jangan menghindar atau mengalah, sudah banyak orang tergeletak di tanah. Hanya sedikit orang pemberani yang berani maju ke depan. Kecuali penjaga keluarga Chen, mereka sekali lagi mengepung pria gemuk dan kurus itu, dan busur tajam mereka sudah diarahkan ke mereka. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, tidak akan menyenangkan berubah menjadi landak. Saat Yuli berbicara, dia meludahkan seteguk darah jelas bahwa dia telah dipukuli dengan parah. Pria gendut dan pria kurus memandangi anak panah tajam tersebut dan tidak bertindak gegabah, namun wajah mereka penuh ketidakpuasan. Pada saat ini, tirai gerbong di seberangnya dibuka, dan seorang pemuda kaya dan tampan melangkah keluar, diikuti oleh seorang wanita anggun dengan jubah bersulam mewah.
Namun meski wanita ini sudah sangat cantik, dia belum bisa dibandingkan dengan Luo Sanshan dan Qiyu Yaoer. Tapi mata Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada pria di depannya. Pria ini sangat tampan, dengan kulit putih dan halus, dia mengenakan jubah putih dengan sabuk giok di pinggangnya, dan sebuah plakat giok putih tergantung di sisinya terlihat dari kualitas pakaiannya dan sosok pendamping wanita yang dibawanya. Pria ini pasti memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setelah pria itu keluar dari kereta, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke segala arah. Teman-teman, saya benar-benar minta maaf. Pelayan saya tidak terbiasa dengan lingkungan ini dan bertabrakan dengan kereta Tuan Chen. Kami salah. Saya salah. Saya meminta maaf kepada Tuan Chen dan kepada semua orang. Emas gemuk dan harimau kurus, mengapa kalian tidak segera meminta maaf kepada semua orang? Pria gemuk dan pria kurus sangat patuh dan hanya mengikuti teladan tuannya, membungkuk dan meminta maaf. Wajahnya tidak lagi serius, tetapi memiliki ekspresi yang tulus. Apakah itu termasuk permintaan maaf? Bagaimana kami bisa menghitung pemukulan terhadap begitu banyak dari kami? Benar? Dan pengemudi yang menabrak Tuan Chen kami, apa bisa melupakannya hanya dengan permintaan maaf ringan? Tidak mungkin. Orang-orang yang dirobohkan hanya duduk di tanah dan mulai bertindak kasar. Pria tampan itu tersenyum hangat, berbalik dan mengeluarkan kantong uang besar dari kereta. Kalau begitu saya akan membayar untuk sup dan obat-obatan, tapi berapa banyak yang bisa Anda ambil tergantung pada keberuntungan semua orang. Setelah mengatakan itu, dia mengambil segenggam koin dari kantong dan melemparkannya ke arah kerumunan di sebelahnya. Buang uang di jalanan. Ini adalah pertama kalinya di dinasti Zhou, bahkan Chen Ce melihat tindakan yang begitu berani. Segenggam bernilai 100 atau 200 koin, tetapi dia tidak hanya menyebarkan segenggam, dia kembali mengambil koin tembaga dan menyebarkannya satu demi satu. Dalam sekejap mata, beberapa tael koin tembaga dibuang. Penonton bersorak, dan orang-orang yang duduk di tanah melompat dan bergegas menuju kembali ke tempat mereka masing-masing. Area di sekitar gerbong segera dibersihkan. Setelah menghamburkan sebagian besar kantong uang, pria itu menyerahkan kantong uang tersebut kepada Pang Jin di sampingnya. Kemudian dia tidak masuk ke dalam kereta, melainkan berjalan menuju Chen Ce. Apakah ini Chen Ce yang terkenal, Tuan Chen? Chen Ce memandangnya dengan heran, bukan karena kesopanan dan tindakannya, tetapi karena, orang ini sebenarnya memiliki wewangiannya sendiri, dan itu adalah wewangian yang sangat harum, mirip dengan aroma tubuh Li Linzi. Keharuman beberapa wanita cantik membuat Chen Ce meragukan jenis kelaminnya. Namun, melihat orang lain tampaknya memiliki jakun, Chen Ce hanya bisa menebak bahwa aroma orang ini seharusnya muncul secara alami setelah menghabiskan waktu lama dengan wanita cantik di sebelahnya. Saya tidak berani menyombongkan diri. Saya Chen Ce. Siapakah Tuan Muda? Chen Ce juga penasaran dengan identitasnya. Pelayan yang kuat, berkuasa, dan pendamping cantik, orang ini memiliki misteri yang tertulis di sekujur tubuhnya. Yang Mulia Zhao Junlin, saya sudah lama mendengar nama Tuan Chen dan datang ke sini khusus untuk mengenalnya. Saya tidak pernah menyangka akan ada kebetulan seperti itu. Hal itu justru menyebabkan saya bertabrakan dengan kereta Tuan Chen, ini sungguh mengejutkan. Zhao Junlin, beraninya dia memilih nama. Untung Anda tidak berada di wilayah ibu kota, jika tidak, rumah Anda akan digeledah 10 kali hanya karena nama Anda. Saudara Zhao terlalu terpuji. Chen Ce mengepalkan tinjunya dengan rendah hati. Tidak berlebihan, saya Zhao berasal dari Lianghe. Saya awalnya mendengar bahwa orang-orang Qiang menyebabkan masalah, jadi saya datang ke sini untuk membantu penduduk setempat. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya tiba, saya belum melihatnya orang-orang Qiang, tetapi saya mendengar rumor tentang Tuan Chen. Bagaimanapun, Tuan, Anda menyelamatkan orang-orang dinasti Zhou dari api dan air, dan memusnahkan pencuri Qiang dan anjing di pintu masuk desa Chenjia. Anda benar-benar teladan bagi kita semua. Tembakan kentut pelangi Zhao Junlin sangat mewah, dengan kutipan dari kata-kata klasik dan jenaka. Chen Ce sangat bersemangat ketika mendengarnya. Meskipun dia biasanya mendengar pujian dari orang lain, pujian dari orang lain lebih langsung dan kasar, tidak seperti Zhao Junlin ini. Pujian dari orang terpelajar sangat berbeda, dan diam-diam orang merasa senang ketika mendengarnya. Hal ini membuat Chen Ce dan Zhao Junlin merasa seperti mereka terlambat bertemu, dan suasana di antara mereka berangsur-angsur menjadi lebih harmonis.
tanpa ada ketegangan seperti di awal tadi. Chen Ce memanfaatkan situasi ini dan meminta orang-orang untuk menyingkirkan busur mereka. Orang-orang biasa juga berpencar karena mendapat pembagian uang. Chen Ce dan Zhao Junlin mengobrol sebentar sebelum masuk ke mobil mereka, dan kemudian pergi dari pemukiman padat penduduk kota dan menuju ke arah kota Xinyu. Setelah meninggalkan kota Rongdong, Zhao Junlin menghentikan gerbongnya lagi, dan kemudian mengundang Chen Ce untuk duduk bersama di gerbong mereka. Chen Ce tidak sopan dan masuk ke kereta bersama kedua istrinya. Setelah masuk ke dalam kereta, Chen Ce menyadari bahwa meskipun gerbong mereka tampak sama, mereka sangat berbeda. Pertama-tama, ruangannya lebar dan panjang, gerbongnya sengaja dibuat khusus. Ada 5 orang di dalam, tapi sepertinya tidak sempit. Kereta itu berbentuk sandaran, dikelilingi tempat duduk, dan di tengahnya ada meja kopi dengan beberapa buah jeruk, melon, kismis, dan biji labu di atasnya. Chen Ce melihat biji labu itu dan tertegun, labu. Bocah sialan ini sebenarnya punya biji labu untuk dimakan. Bukankah dia harus dikutuk? Dia tanpa sadar memungutnya. Biji labu tersebut masih montok dan sepertinya belum digoreng. Chen Ce tiba-tiba menjadi gembira saat melihat ini. Labu kuning, ini labu kuning. Hasil panen labu jenis ini sangat tinggi. 1 hektar lahan bisa menghasilkan sedikitnya 2-3 ribu kilogram labu kuning. Lagi pula, hal ini tidak perlu menggemburkan tanah sama sekali, bisa ditanam asalkan ada tanahnya. Hal yang paling menyusahkan bagi Chen Ce baru-baru ini adalah invasi suku Qiang, membuat masyarakat tidak mungkin menanam pangan. Dalam waktu kurang dari setahun, akan terjadi masalah kekurangan pangan yang serius di Chengzhou dan Gunsu. Lagi pula, jika orang biasa bahkan tidak punya kehidupan, mengapa mereka harus bertani? Di tanah kedua negara bagian yang penduduknya diinvasi oleh suku Qiang, bisa dipastikan puluhan ribu hektar lahan subur akan terbengkalai. Dan kekurangan pangan bisa datang kapan saja. Bahkan panen gandum di desa Chenjia yang kaya mungkin tidak akan bertahan 2 tahun. Oleh karena itu, munculnya benih labu kuning hanyalah sebuah alat yang hebat untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Jika benihnya cukup, maka masalah kekurangan pangan bisa langsung teratasi oleh mereka dari kelaparan sampai mati. Saudara Chen, ini istriku, Nyonya Liang, keduanya juga istrimu, kan? Sungguh pria yang berbakat dan wanita yang cantik, itu adalah pasangan yang sempurna. Chen Ce tidak menanggapi percakapannya, tetapi mengambil biji labu tersebut dan bertanya, Saudara Zhao, bolehkah saya bertanya berapa banyak lagi biji labu yang Anda miliki? Zhao Junlin tertegun sejenak, apakah ini yang disebut biji labu? Saya tidak tahu berapa banyak yang tersisa. Ini adalah hadiah dari seorang teman. Istri saya merasakannya sangat harum ketika dia mencicipinya. Dia makan banyak sepanjang jalan, dan hanya tersisa setengah tas. Nah, ada apa, Saudara Chen? Chen Ce sangat patah hati ketika mendengar ini, dan ketika dia menatap mata Nyonya Liang, dia tiba-tiba merasa menjadi tidak puas. Saudara Zhao, hei, bisakah kamu menahan rasa sakit dan memberiku setengah kantong biji labu ini? Aku tidak menginginkannya dengan sia-sia. Bagaimana kalau aku menggunakan panah tangan Suge Lianu untuk menukarnya denganmu? Zhao Junlin sangat gembira, bagus sekali. Suge Lianu, itulah senjata utama pasukan Chen Jiajun, mengapa Chen Jiajun bisa tetap berdiri, dan mengapa orang Qiang bisa dikalahkan? Bukankah itu semua karena peran dari Suge Lianu? Sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, Zhao Junlin sangat senang sehingga dia segera setuju. Tanpa basa-basi lagi, Chen Ce langsung membuka tirai kereta, meminta bawahannya mengirimkan panah otomatis, dan menyelesaikan transaksi dengan Zhao Junlin. Keduanya saling memegang barang hasil barteran mereka, dan mata mereka berbinar-binar, tidak bisa meletakkan barang masing-masing. Bersambung ke bab selanjutnya.